kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih di Sehat di Tengah Pandemi. Kita akan langsung saja terima telepon. Dr. Rani Hasibuan masih bersama kami. Dr. Rani, kita terima telepon pertama dari Ibu Ong Maiwa di Jakarta. Selamat pagi, Ibu Ong. Mas Timothy. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Ong. Iya. Saya seorang ibu, umur saya 73, Dok. Saya Ya, Ibu. suka vertigo, dokter. Lalu saya sudah operasi lutut saya dua-duanya, Dok. Kaki saya yang kiri setelah dioperasi, itu 4 tahun yang lalu, Dok. Merasa semutan, dokter. Lalu rasanya baal ini. Kadang-kadang saya menapak itu tidak terasa, dokter. Lalu saya diberi obat oleh dokter saraf, Fenosmil dan Eniko. Lalu untuk vertigonya, untuk tensi saya dikasih obat atensi itu, Dok. Ini apakah takut saya stroke, dokter? Mohon penjelasannya. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Bu Ong sudah menghubungi kami. Kita ke penelpon berikutnya dulu. Sebelum kita jawab, kita terima telepon dari Pak Agung di Denpasar, Bali. Selamat pagi, Pak Agung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Agung. Silakan, Pak Agung. Ya, begini Pak, saya sakit saraf katanya. 2013 saya operasi punggung saya batal gitu. Dan itu sampai sekarang belum bisa jalan. 2016 saya operasi lagi. Dia terus pasang pen 8. Sampai sekarang udah tidak bisa jalan. Nah, terus sekarang kaki saya kejang-kejang, rasa sakit otot-ototnya. Terus telapak kaki kiri juga sakit. Tumit juga sakit gitu. Bagaimana Bu? Saya minta bantuannya. Kapan saya harus operasi lagi? Bagaimana? Oke. Terima kasih Bu. Ditahan dulu, Pak Agung. Umur saya 79 tahun Bu. Umur berapa, Pak? Bagaimana? 79 ya, Pak ya, Pak Agung? 79. Ya 79 tahun saya sudah tua sih. Tapi suaranya masih segar, Pak, dan bersemangat, Pak Agung. Dokter Ani mungkin ada pertanyaan untuk Pak Agung? Ya, itu jadi bagaimana? yang dioperasi tulang belakangnya ya Pak Agung ya? Bagaimana? Yang dioperasi tulang belakangnya. Di punggung atas. Ya, di punggung atas. Ya, tulang belakang. Punggung atas ya, tulang belakang berarti Oke, ya. atas. Ya. Oke. Oke, baik, terima Waktu kasih. mau dioperasi masih bisa jalan? Tidak bisa jalan sampai sekarang. Enggak, waktu mau dioperasi, sebelum dioperasi masih sempat bisa jalan enggak? Tidak bisa jalan. Mulai tahun 13 Ya. sampai sekarang bisa jalan. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung di Denpasar, Bali. Semoga sehat. Suaranya sih masih semangat, Pak Agung. Kita ke Pak Abdullah ini ya. Pak Abdullah di Maluku. Selamat pagi, Pak Abdullah. Selamat pagi. Pagi, Pak Abdullah. Silakan, Pak Abdullah, pertanyaannya. Pak dan Ibu Dokter, selamat pagi. Ini saya. Selamat pagi. Pertanyaannya, kakak saya ini menderita COVID udah kurang lebih 10 tahun. Apanya, Pak? Kurang lebih 10 tahun? Agak kurang jelas suara Bapak. Sakitnya itu stroke. Stroke ya, Pak? Kenapa 10 tahun? Oh, stroke 10 tahun. Oke. Sakitnya stroke, Pak. Stroke ya, oke. Iya, Pak. Cuma kaki stroke-nya di sebelah kiri, Pak, Bu. Oke. Tapi jalan bisa gerakan kaki, tangannya bisa bergerak. Cuma berdirinya dan selangkah itu enggak bisa, Bu. Tidak bisa sekali selangkah. Berdiri bisa ya? Dan kami udah berupaya. Terus obat-obat tradisional sudah kami jalani, dokter sudah. Kira-kira apa solusi yang bisa Ibu berikan untuk kami untuk pengobat kaki itu? Baik, Pak Abdullah, maaf Bu, berumur berapa Pak Abdullah? Kakak saya Pak Mokhtar Bomonya udah berumur 51 tahun. 51, berarti sekarang 60 begitu Pak ya, 61 ya? 61 ya. Oke, jadi sejak 51 itu sudah mulai susah untuk berjalan gitu Pak ya? Sejak stroke itu? Iya.
Oke. Iya, iya. Oke, Iya, baik. iya. Baik, terima kasih Pak Abdullah yang menghubungi kita dari Maluku. Kita langsung saja, Dokter Reni menjawab dari penelpon ini. Yang pertama dari Ibu Ong Maiwa yang tadi sempat menceritakan dia vertigo dan sudah sempat operasi lutut juga. Sekarang mengonsumsi obat, tapi yang ditakutkan adalah apakah ada resiko stroke-nya. Silakan, Dok. Ya, ya, terima kasih untuk Ibu Ong ya. Kalau kita bicara stroke, itu karena dia keterkaitannya dengan otak, jadi di sentral, maka itu gejalanya adalah dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau kesemutan mulai dari mukanya, misalnya sebelah kiri, muka, badan, tangan sampai kaki. Jadi harus separuh gitu. Kalau hanya kakinya, itu bukan stroke. Pasti tapi pasti itu keterlibatannya adalah namanya saraf yang di tepi, bukan yang di otak. Nah, untuk kasus Ibu Ong, sebetulnya tidak ada kaitan menurut saya antara operasi lutut dengan kesemutan yang terasa di telapak kaki kiri. Bisa jadi riwayat, ini kan Ibu Ong kelihatannya ada riwayat osteoartrosis, jadi pengapuran. Karena itu lututnya dioperasi. Mungkin sekarang ada pengapuran lagi di kaki. Jadi itu yang membuat itu memicu terjadi kesemutan. Jadi kalau Bu Ong mau tahu, nanti mungkin bisa datang ke dokter saraf, diperiksa, nanti bisa dilihat. Nah, kalau pertanyaan ini stroke atau bukan, insya Allah ini bukan stroke. Jadi tidak perlu khawatir. Bisa sampai mati rasa begitu juga ya, Dok, kayak kakinya ya? Bisa, tetap bisa. Kan saraf itu ada yang di sentral, di dalam otak, ada yang di pinggir-pinggir sampai di ujung-ujung jari kita juga ada. Nah, masing-masing memberikan gejala. Nah, kalau yang satu misalnya kena di kaki, ya bisa sampai mati rasa juga bisa. Oke, baik. Tetap harus diperiksakan, tapi paling tidak semoga memang bukan karena pertanda stroke ya. Kita ke Pak Agung di Denpasar tadi menanyakan mengenai operasi punggung yang pernah dilakukan dan sampai sekarang tidak bisa jalan. Apa yang bisa dilakukan begitu, Dok? Ya. Jadi satu hal yang harus dipahami bahwa kalau ada gangguan di tulang belakang, operasi itu tujuannya bukan menyembuhkannya, tapi menghentikan perkembangan penyakit. Jadi supaya tidak lebih berat lagi. Supaya tidak lebih berat lagi gejalanya daripada yang ditemukan saat itu. Misalnya saat itu gejalanya sudah lumpuh. Yang kita takutkan karena dia di atas, tadi kan katanya ya di belakang, punggung atas, itu kan juga mempersarafi otot-otot pernafasan. Kalau nanti kena otot pernafasan, yang bisa jadi pernafasannya berhenti. Karena itu dilakukan operasi untuk menghentikan proses penyakit sehingga tidak muncul gejala yang lebih buruk lagi dari yang tadi itu tidak bisa berjalan. Nah, apakah kemudian untuk berjalan ini seperti apa? Sebaiknya untuk mengembalikan fungsi motorik, kita selalu menganut paham bahwa kita itu mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri, namanya neuroplastisitas. Sehingga dilakukan yang namanya fisioterapi. Bentuk fisioterapi itu bukan fisioterapi yang pasif, dipanaskan, dimasas, bukan. Tapi dilatih. Latihan itu yang akan membuat sirkuit baru sehingga kembali fungsinya. Apakah sekarang masih mungkin? Lakukan aja, tidak usah putus asa. Memang ada golden period namanya, periode emas, 6 bulan, dalam masa itu kita lakukan fisioterapi, perbaikannya lebih cepat dan lebih baik. Kan ini sudah dari 2013, sudah 7 tahun yang lalu. Masih mungkin nggak perbaikan? Masih ada, pasti masih ada. Dilakukan saja itu. Jadi sekarang ke dokter saraf, minta untuk dilakukan fisioterapi, supaya dilakukan terapi yang intensif, nanti sabar, tapi bersabar. Karena juga perbaikannya perlahan dan lama, serta sedikit. Jadi harus sabar sekali. Oke. Begitu. Oke. Itu untuk Pak Agung di Denpasar dan membutuhkan waktu tentu saja. Semoga Pak Agung juga bisa bersabar juga dalam melaksanakannya. Kita ke Pak Abdullah tadi juga menanyakan mengenai stroke yang ia alami 10 tahun lalu. Ini mungkin kondisinya masih lebih baik, bisa berdiri namun tidak bisa melangkah. Dok, apa yang bisa dilakukan? Jadi ada kekuatan yang diperlukan untuk bisa berdiri. Untuk bisa berdiri itu kita butuh kekuatan motorik namanya 4. Kalau 3, itu hanya bisa ngangkat. Tapi tidak bisa menahan beban. Itu 1. Sekarang kekuatannya Bapak Abdullah itu berapa? Kemudian yang kedua, untuk bisa tegak berdiri, core kita itulah badan kita ini. Badan kita ini harus stabil.
harus stabil. Kalau nggak stabil, meskipun kekuatan kakinya 4 atau 5, itu nggak bisa berdiri juga, apalagi berjalan. Yang ketiga, jenis stroke-nya ini stroke di mana? Kalau stroke-nya di batang otak atau di otak kecil, itu memang sangat kesulitan karena dia ada gangguan keseimbangan. Jadi dia bukan tidak kuat, tapi tidak seimbang. Nah, apa yang bisa dilakukan? Pak Abdullah bisa lagi tadi kembali, fisioterapi. Jadi kita harus paham, ketika seseorang stroke, diberikan obat, itu bukan untuk menyembuhkan gejalanya, bukan. Tapi untuk mencegah jangan stroke lagi. Karena orang yang stroke hari ini, dalam waktu 3 kali 24 jam akan mungkin terjadi stroke berulang dengan gejala yang lebih berat dari yang pertama. Karena itu orangnya diberikan obat-obatan supaya tidak berulang. Demikian juga obat yang dipakai untuk jangka panjang. Misalnya Pak Abdullah mengkonsumsi obat 10 tahun. Itu bukan untuk menyembuhkan stroke. Nah, menyembuhkan gejala stroke-nya dengan apa? Hanya dengan fisioterapi. Latihan aktif. Bukan dimasak, bukan diakupunktur, bukan dipanaskan, bukan digerak-gerakkan oleh orang lain, tapi orangnya harus berlatih sendiri. Kalau dia berlatih sendiri, itu akan membangunkan neuron-neuron atau sel-sel saraf yang ada di otak yang tertidur. Sehingga nanti membentuk sirkuit baru, menggantikan fungsi otak yang sudah hilang. Masih ada harapan nggak? Selalu ada harapan. Kalau kita di bagian saraf tidak pernah mengatakan sudah selesai. Berjuang saja terus, karena itu tergantung dari intensitas latihan, kemudian frekuensi, kemudian tentu semangat orangnya. Kalau bersemangat, intensitasnya bagus, frekuensinya juga bagus, rutin, insya Allah pasti ada perbaikan. Oke. Begitu Mas Timothy. Terima kasih Dr. Ani. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Abdullah, Pak Agung dan juga Ibu Ong tadi. Pak Abdullah nih walaupun berusia 61, dia penelpon termuda kita pada hari ini. Jadi masih ada harapan juga. Semoga ini juga bisa menjadi penyemangat buat Pak Abdullah. Terima kasih banyak Dr. Ani Hasibuan sudah bergabung bersama kami dan menjawab pertanyaan dari pemirsa kami. Terima kasih juga kepada para penelpon dan juga